Haleluya, shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Oh, saya berdoa setiap saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semakin bersemangat di dalam kita mengiring Tuhan, amin. Kita akan segera memulai small group kita pada hari ini, dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang luar biasa. Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama melalui small group kami yang ada di Alpha Center. Terima kasih untuk sebuah perjumpaan. Meskipun kami harus berjumpa secara online, namun satu hal yang kami percaya, perjumpaan ini akan menjadi sebuah perjumpaan yang sangat berdampak bagi kehidupan kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami akan mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih dalam pengiringan kami kepada Tuhan, dalam hidup kami selama kami ada di muka bumi ini, kami sungguh-sungguh dapat menghidupi semua rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk menerima kebenaran-Mu. Mari semua yang siap terima kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Sungguh sebuah sukacita saya boleh menghampiri saudara kembali melalui materi small group kita hari ini. Nah, small group kita kali ini akan mengambil sebuah tema, hidup adalah penugasan sementara. Mari kita akan ucapkan bersama-sama supaya materi kita kali ini boleh teringat dan membekas dalam kehidupan kita semuanya. Bersama-sama kita ucapkan 2, 3, hidup adalah penugasan sementara. Ya, saudaraku, saya mengingatkan kembali ada 3 pandangan Tuhan tentang kehidupan ini. Yang pertama, hidup itu adalah ujian. Setiap kali kita menjalani kehidupan ini, itu adalah sebuah ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Ingat, ujian itu bukan cobaan. Ujian itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita yang tujuannya adalah supaya kita naik level. Tapi kalau cobaan, itu tujuannya adalah menjatuhkan kita. Ingat, hidup bukan cobaan, tapi hidup adalah ujian. Ingat itu baik-baik. Yang kedua, hidup adalah kepercayaan. Jadi kalau kita bisa ada di muka bumi ini, kita sedang dipercaya oleh Tuhan. Kita dipercaya dengan keluarga, kita dipercaya dengan anak-anak, kita dipercaya dengan pekerjaan, kita dipercaya sebagai seorang pelajar mungkin, kita dipercaya untuk menunaikan sebuah tanggung jawab tertentu. Itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, hidup adalah penugasan sementara. Kita selama 2 pekan yang telah lalu, kita sudah belajar tentang hidup adalah ujian. Dan kita juga sudah belajar tentang hidup adalah kepercayaan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup adalah penugasan sementara. Saudaraku, sangat disayangkan banyak orang tidak mengerti bahwa hidup ini adalah penugasan sementara. Akibatnya apa? Orang hidupnya jadi sembrono. Orang jadi ceroboh dengan kehidupan ini. Ya, mereka tidak menghargai waktu hidup yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena mereka pikir, masih lama kok di bumi ini. Mereka berpikir, hidup tuh ya kayak begitu tuh, gitu ya. Kita tidak menyadari bahwa hidup ini adalah penugasan sementara. Kita ditugaskan oleh Tuhan dari sorga ke atas muka bumi ini. Nah, setiap penugasan pasti akan ada endingnya. Ada masa bakti ini akan berakhir. Ya, masa tugas ini akan berakhir. Dan orang tidak menyadari, karena tidak menyadari, tidak mengerti akan hal ini, maka mereka tidak menghargai dengan waktu hidup ini. Ya, yang kedua, karena mereka tidak mengerti bahwa hidup adalah penugasan sementara,
Maka kebanyakan orang mereka mulai menyia-nyiakan masa tugas mereka. Mereka ada di bumi menyia-nyiakan kesempatan ini. Sehingga saudara bisa lihat kerjanya. Ya, dipercaya apapun, hasil kerjanya nggak maksimal. Karena mereka pikir, nggak dinilai kok. Nggak ada yang lihat kok. Saya begini kan, saya berbuat baik, siapa yang mau melihat saya? Saya menolong orang lain, siapa yang mempedulikan saya? Saya baik atau tidak baik, siapa yang lihat saya? Tidak ada. Kita lupa, saudara, bahwa hidup ini adalah penugasan sementara. Tuhan tugaskan kita di atas muka bumi ini. Namanya Tuhan menugaskan, ingat loh ya, namanya Tuhan tugaskan, berarti Tuhan juga suatu saat Dia akan minta pertanggungan jawab dari kita. Yang ketiga, yang sering kali dilakukan oleh orang yang tidak mengerti bahwa hidup adalah penugasan sementara adalah mereka kehilangan tujuan mereka di bumi. Saya lebih tepatnya mau bilang, karena mereka nggak tahu ya, mereka nggak punya tujuan, ya. Tapi bolehlah kita bilang bahwa mereka kehilangan tujuan untuk hidup di bumi ini. Karena kita nggak mengerti, hidup di bumi ini adalah penugasan yang sifatnya adalah sementara, maka kita kehilangan tujuan, kita nggak punya tujuan hidup. Akibatnya, mereka tidak melayani Tuhan. Ya, mereka berpikir, ya saya kerjakan untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya, semua orientasinya, semua arahnya kepada diri kita, dan tidak berpikir hidup ini adalah melayani Tuhan. Akibat yang lain, mereka nggak berpikir untuk mencari jiwa, karena dia nggak berpikir ini adalah penugasan. Padahal sesungguhnya kita ditugaskan Tuhan cari jiwa. Amin. Akibat berikutnya, hidup kita nggak jadi berkat. Ya, kenapa? Karena kita nggak punya tujuan. Kita berpikir, saya begini nggak ada yang nilai. Salah, saudaraku. Semua mata itu sedang melihat kita. Amin. Semua orang tanpa kita sadari mereka sebenarnya sedang melihat kehidupan kita. Dan kalau hidup saudara ngerti bahwa hidup ini adalah penugasan sementara, saudara akan kerja dengan baik, saudara akan hidup maksimal, dan saudara pasti akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa hidup ini adalah penugasan sementara? Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Saya senang kalau saudara bisa membuka Alkitab meskipun lewat handphone ya, supaya nanti saudara pernah lihat, pernah baca di handphone saudara, di Alkitab saudara, apa yang firman Tuhan katakan mengenai hidup adalah penugasan sementara. Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 47 ya. Kita membuka bersama-sama Matius 24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47. Dengan sukacita saya mengajak semua saudara untuk membaca ayat ini bersama-sama. Oke? 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Nah, saudaraku, dari ayat yang kita sudah baca, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan dalam penugasan sementara. Jadi, kalau Anda sudah mengerti bahwa hidup ini adalah penugasan sementara, maka kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kita harus melakukan tugas kita sampai Tuhan datang. Saya ulangi, kita harus melakukan tugas kita sampai Tuhan datang. Amin.
Kita ingat firman Tuhan pernah berkata, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia yang sudah naik ke surga itu akan datang kembali menjemput kita. Jadi kita sekarang ini yang sudah mengerti kita ditugaskan sementara di bumi oleh Tuhan, kita harus melakukan tugas kita sampai Tuhan itu datang. Ya, makanya di dalam ayat yang kita sudah baca tadi dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya melakukan tugas sampai Tuhan datang? Kata melakukan tugas itu berasal dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu poieho. Nah, kata poieho, yaitu melakukan tugas, artinya yang pertama, melakukan sesuatu. Yang kedua, menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, membuat sesuatu. Yang keempat, menanggung sesuatu. Yang kelima, memenuhi. Jadi artinya, sebagai hamba Tuhan yang ditugaskan oleh Tuhan untuk ada di muka bumi ini, kita harus melakukan tugas kita. Kita harus poieho, yang artinya adalah saudara harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Harus menghasilkan. Jadi di muka bumi ini kita mesti menghasilkan sesuatu. Harus ada karya yang kita buat di atas muka bumi ini. Ingat, untuk Tuhan. Kita juga harus membuat sesuatu. Ya, buatlah sesuatu yang tujuannya adalah untuk Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Memenangkan jiwa buat Tuhan. Hidupmu berubah untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dulunya emosian, pemarah, sudah mengubah engkau menjadi orang yang sabar untuk Tuhan. Amin. Sudah mungkin berada di situasi dan sudah dibuat tidak nyaman oleh orang-orang di sekitarmu, tetapi engkau memutuskan dalam hidupmu, saya tetap mau bertahan, saya harus berubah hidup saya meskipun sekeliling saya tidak memungkinkan, karena saya mau persembahkan hidup saya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau menanggung sesuatu untuk Tuhan. Ya, mungkin saudara harus mengambil keputusan, saya harus bersakit-sakit untuk Tuhan. Ya, kadang kita harus ambil waktu, saudara. Di gereja misalnya sebagai contoh, kita ada doa puasa setiap hari Jumat. Tetapi sudah memutuskan, saya ingin puasa sendiri untuk Tuhan. Saya komitmen untuk baca Alkitab, saya habiskan itu dari Kejadian sampai Wahyu dalam 2 bulan misalnya. Bisa, saya percaya. Kalau saudara mau, itu sudah menanggung sesuatu untuk Tuhan. Dan mungkin saudara mau memenuhi perintah Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Salah satu komitmen saya di hadapan Tuhan adalah, Tuhan, saya mau beritakan kepada semua orang sampai Engkau datang. Orang harus hidup baca Alkitab setiap hari. Orang harus tahu, orang Kristen harus tahu bahwa hidupnya itu ditentukan oleh firman. Itu komitmen saya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Nah, kita mesti melakukan ini, saudaraku, sampai Tuhan datang. Meskipun kadang-kadang kita menemui, ya, ada orang-orang yang kecewa, ya. Mungkin kita pernah melihat ada orang yang, aduh, sudah nggak mau melayani lagi, saudaraku, ya. Mereka kecewa. Atau ada orang-orang tertentu, mungkin mereka masih pelayanan, tapi standarnya sudah nggak kayak dulu. Kualitasnya sudah berbeda. Dulu habis-habisan. Dulu nggak disuruh melayani. Ya, dulu nggak diinikan, tetap setia. Tapi, karena satu dan lain hal, ingat, ujian, hidup adalah ujian. Kita dites oleh Tuhan. Ternyata, ada orang-orang yang menjadi kecewa. Kita bisa lihat itu. Tapi saudara tetap memutuskan, saya harus tetap melayani Tuhan. Kenapa? Ingatlah, hidup adalah penugasan sementara. Jadi, kita harus melakukan tugas kita sampai Tuhan Yesus datang. Meskipun kita menemui ada orang-orang yang pernah kecewa, yang dulu semangat jadi mundur, yang dulu sudah membuat saudara bisa kenal Tuhan, tapi orang itu jadi mundur. Jangan heran, saudara. Dari dulu ada orang-orang yang seperti itu.
Karena hidup adalah pilihan. Amin. Oke, sekarang ingatlah sekali lagi bahwa hidup adalah penugasan sementara. Oleh karena itu kita harus tetap melayani sampai Tuhan Yesus datang. Jangan lemah, teruslah melakukan tugasmu sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Haleluya. Sekarang yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jika hidup ini adalah penugasan sementara. Yang kedua sekarang saudara ya. Sama-sama kita akan baca 2, 3. Kita harus bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sekali lagi 2, 3. Kita harus bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-46. Kita akan ulangi membaca ayat ini ya. Sama-sama yuk kita baca 2, 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Perhatikan kalimat ini. Ketika tuannya itu datang. Nah, kalau saya boleh memperjelas bagian dari ayat ini dengan bahasa saya, ya, untuk poin yang kedua ini, kalimat itu lebih tepatnya begini, berbahagialah hamba yang menyadari bahwa tuannya itu akan datang. Saudara, ini merupakan bagian terpenting bagi orang percaya. Ada banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau dia tidak tahu Tuhan Yesus akan datang kembali, berarti dia kurang tahu firman Tuhan. Nah, hari ini bersyukur saudara boleh mendengar pelajaran ini. Ini merupakan bagian terpenting bagi orang percaya. Terlebih ketika kita ada di masa penugasan sementara ini. Ya, ketika dalam masa tugas kehidupan di atas muka bumi ini, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, maka kita jadi sembrono. Kita jadi sembarangan hidup dan tidak akan berusaha keras untuk menata kehidupan kita. Contohnya kita bisa lihat, kenapa ada orang Kristen yang tetap hidup dalam dosa? Kenapa ada orang Kristen dari dulu diajak ke gereja, susahnya bukan main? Kenapa kita ketemu ada orang Kristen bertahun-tahun diajak baca Alkitab, susah sekali. Diajak berdoa, susah sekali. Kenapa, saudara? Karena dia tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, mereka tidak menyadari akan hal ini. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan datang. Ingat, kalau Tuhan itu datang, artinya kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Amin. Dia kan yang menugaskan kita. Dia menjemput kita dan beritahu, SK-mu sudah selesai. Mana pertanggungan jawabmu? Mungkin kita ditanya, kenapa nggak baca Alkitab? Kenapa nggak berdoa? Kenapa tidak melayani? Berapa jiwa yang sudah dibawa? Oh Pak, saya susah bawa jiwa Pak. Yang itu aja yang sudah lama ke gereja nggak bawa jiwa. Saudara, hidup kita nggak tergantung orang lain loh. Amin. Hidup kita itu tergantung dari Tuhan yang akan datang. Orang lain bawa jiwa atau tidak bawa jiwa, Anda yang sudah diselamatkan, Anda harus bawa jiwa. Amin. Amin. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bahwa hidup ini bukan hanya sekedar mencari uang, tapi kita juga harus melayani. Kita harus bawa jiwa buat Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu datang, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, jika Anda tahu Tuhan akan datang kembali, maka ini yang akan Anda lakukan, yaitu Anda akan bekerja dengan hidup, dengan kudus, dan berkenan. Orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, karena penugasan kita sementara di bumi, maka dia akan bekerja dengan hidup, dengan kudus, dan dengan berkenan. Bekerja dengan hidup itu artinya apa? Artinya begini, kita kerja dengan real, kita kerja dengan nyata. Sudah pernah dengar, sudah pernah lihat, oh ada tayangan live streaming. Live itu hidup, atau dikenal dengan siaran langsung. Jadi saudara
akan bekerja dengan hidup, itu artinya bekerja yang tidak dibuat-buat. Zaman sekarang ini zaman live ya. Video call itu supaya live. Ya, di Facebook ada live streaming, di Instagram ada live, di mana-mana sekarang pakai sistem live. Dan biasanya orang, ayo diajak video call, kalau dia lagi nggak siap, lagi nggak pakai make up, lagi berantakan, oh dia matikan, dia nggak mau. Nah, saudaraku, kita dengan manusia bisa nutupin kesalahan kita, kekurangan kita, tidak aslinya kita. Tapi kalau sudah mengerti, Tuhan akan datang yang kedua kali. Saudara akan hidup secara apa adanya, gak akan dibuat-buat. Saya ngasih sebuah kesaksian ya. Satu kali saya pernah memperbaiki mobil, dan ternyata di bengkel itu ada sebuah peristiwa atau kejadian. Jadi orang itu perbaiki mobil, tapi ternyata mobil itu nggak benar-benar diperbaiki. Mobil itu saya perhatikan masih banyak itunya, sudah karatnya sudah jebol begitu ya. Nah, tapi orang itu asal tempel pakai apa, didempul kemudian dicat, saudara. Memang kalau dilihat sekilas mata, wah mobil itu akan bagus. Lalu saya tanya sama tukang catnya, Pak kenapa begitu? Oh ya ini Pak, mobil mau dijual. Jadi dia buat, ya yang penting jadi, yang penting mulus, yang penting bagus. Jadi mobil itu cuma modal didempul, lalu dicat, tapi beberapa waktu kemudian akan muncul aslinya. Makanya jangan heran saudaraku, ada orang Kristen, ya kita bicara konteks kita orang Kristen saja ya, nggak usah bicara orang luar. Ada orang Kristen yang rajin, tapi maaf, dia pura-pura rajin. Dari mana kita bisa tahu? Nanti waktu akan memunculkan siapa orang itu. Ada orang yang baik, tapi pura-pura baik. Bisa? Bisa. Nanti waktu yang akan mengungkapkan. Ada orang yang kelihatannya cinta Tuhan, tapi sesungguhnya dia pura-pura cinta Tuhan. Bisa? Bisa. Tapi ingatlah ini, seandainya kita ini menyadari bahwa Tuhan akan datang dan dia akan meminta pertanggungan jawab kepada kita, maka kita akan serius dalam menjalani hidup ini. Amin. Mungkin kita bisa punya karakter yang seperti itu, pura-pura. Kita seolah-olah baik, padahal kita nggak baik. Tapi setelah kita dengar firman Tuhan ini, saya yakin saudara akan mengubah hidup. Ngapain saya pura-pura? Wong yang menilai saya bukan manusia. Tuhan yang menilai saya. Tuhan yang akan memberi upah kepada kita. Amin. Tuhan yang akan memberi upah kepada saya. Kenapa mesti pura-pura? Amin. Karena itu, ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus akan datang, sebagai hamba Tuhan, kita akan bekerja dengan hidup, dengan kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Karena apa? Karena hidup adalah penugasan sementara. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat ini baik-baik ya. Roma 12 ayat 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, surat Roma ini mengajarkan kepada kita, ayo selama di dunia ini persembahkanlah tubuhmu, hidupmu, jadikan persembahan yang hidup. Artinya apa? Artinya hidup itu bergerak. Dari waktu ke waktu ada pertumbuhan, ada kemajuan. Dulu nggak suka baca firman, sekarang suka baca firman. Amin. Suka menghidupi firman, suka berdoa, suka mendoakan orang lain. Ayo yang sudah mulai kendor doanya, yang sudah mulai kendor baca firmannya, saya ingin mendorong saudara. Ayo persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ayo mulai baca firman. Semangat. Ya, kadang-kadang waktu kita masih sulit, kita suka berdoa. Karena memang butuh pertolongan Tuhan. Tapi setelah kita ditolong oleh Tuhan, setelah kita diberkati Tuhan, masihkah kita setia berdoa? Harusnya masih ya. Saya mendorong saudara kembali itu, ayo hiduplah, bangkitlah, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, yang kudus. Amin. Jangan lakukan yang najis, jangan lakukan yang tidak berkenan. Kudus itu juga artinya Anda berikan yang tidak sama dengan dunia. Amin. Dan yang ketiga,
Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang berkenan. Amin. Kalau persembahanmu hidup, persembahanmu kudus, ayo genjot lagi. Jadikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tahu kesukaan hati Tuhan. Berkenan itu artinya sesuai dengan selera Tuhan, bukan selera kita. Jadi kita harus bekerja, kita harus hidup sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Sekarang kita akan lihat sama-sama. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan jika kita tahu bahwa hidup adalah penugasan sementara? Kita akan baca sama-sama bagian yang ketiga ini. 2, 3. Kita harus menyadari bahwa hidup ini tentang masa depan di kekekalan. Sekali lagi 2, 3. Kita harus menyadari bahwa hidup ini tentang masa depan di kekekalan. Kita baca sama-sama ya. Matius 24 ayat yang ke-47. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa belajar akan sesuatu yang luar biasa. Ternyata hidup kita saat ini di atas muka bumi ini berbicara tentang rencana Tuhan untuk mengangkat kita. Saya sebutnya dengan istilah jadi staf ahlinya di kehidupan sesudah kematian. Ya, jadi kita hidup di dunia ini bukan tidak ada artinya, tapi hidup kita di dunia ini punya arti. Karena hidup ini adalah satu perbuatan yang menentukan hidup kita nanti di dalam kekekalan. Ya, jadi hidupmu hari ini sangat menentukan kehidupanmu nanti di kekekalan. Coba bilang kepada kanan kirinya, hidupmu saat ini, 2, 3, hidupmu saat ini sangat menentukan. Katakan, sangat menentukan hidupmu di dunia kekekalan. 2, 3, hidupmu di dunia kekekalan. Amin. Hidupmu di dunia ini saat ini sangat menentukan hidupmu nanti di kekekalan. Apa yang orang perbuat di bumi hari-hari ini, kalau ada yang meninggal lalu dibuatin rumah, itu sebenarnya secara naluri manusia itu menyadari ada kehidupan lain sesudah kematian jasmani. Tapi ada indikasi yang lain bahwa di kekekalan nanti apa yang diperbuat oleh orang yang saat ini di bumi, mereka belikan motor, belikan duit, belikan rumah, itu artinya di kehidupan kekal nanti itu ada yang kita perlukan. Kita butuh rumah, bukan berarti kita butuh motor, mobil juga ya. Artinya di kekekalan itu ada sesuatu yang kita harus miliki. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan hari ini saudara mengerti, perbuatanmu saat inilah yang akan menentukan apa yang akan kau alami di kekekalan nanti. Oleh karena itu, saudaraku, bagian yang ketiga ini kita belajar, perbuatlah yang terbaik selama hidup di dunia ini. Tentunya di dalam Yesus ya. Amin. Orang di dunia bisa berbuat baik. Orang di dunia sana bisa memberi makan, memberi ayam, memberi beras, memberi ini. Semua bisa memberi. Tapi ada satu yang orang lain nggak bisa, yaitu memberi kehidupan kekal. Agama apa saja bisa mengajarkan yang baik, ngajar memberi, ngajar ya berbagi sesuatu, berbuat kasih. Semua agama itu mengajarkan yang baik, tapi tidak semua agama itu bisa memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Karena kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ya Yesus katakan, dia memiliki hidup yang kekal. Amin. Oleh karena itu kita mesti berbuat yang terbaik selama hidup ini. Konteksnya harus di dalam Tuhan, jangan pernah di luar Tuhan, karena di luar Tuhan semua perbuatanmu sia-sia. Ya, oleh karena itu, selama kita ada di muka bumi ini, jadilah orang yang dapat dipercaya selama engkau menumpang di atas muka bumi ini. Mengapa? Karena perbuatanmu menentukan upahmu dan posisimu di dalam dunia kekal. Karena
hidup adalah penugasan sementara. Kiranya pelajaran ini memberkati saudara dan mulai mengubah cara hidupmu dalam mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Roh Kudus akan berikan pengertian kepada setiap kami. Hamba-Mu menyadari sangat terbatas untuk bisa menjelaskan semua hal kepada setiap jemaat-Mu. Tetapi satu hal yang kami bersyukur adalah karena kami punya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami semua boleh memahami akan firman. Dan firman Tuhan yang kami terima, kami dapatkan malam hari ini akan mengubah hidup kami. Karena kami sadar bahwa hidup ini adalah penugasan sementara. Sehingga kelak ketika kami berjumpa dengan Tuhan, entahkah Tuhan datang dan kami menyongsong Tuhan di angkasa, entahkah kami harus dipanggil Tuhan melalui sebuah kematian, tapi semua kami siap sedia, dan Tuhan mendapati kami sebagai hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami. Sebentar kami akan masuk dalam sharing, kami akan membagikan berkat yang ada. Tuhan berkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, syukur yang dikasih Tuhan, ini waktunya kita akan masuk dalam sharing. Silahkan saudara membagikan berkat yang sudah alami, sudah dapatkan melalui small group kita hari ini. Yang pertama yang Anda harus isi adalah apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran hari ini. Dan yang kedua adalah apa komitmen saudara setelah Anda menerima pelajaran ini. Jika ada permohonan doa yang saudara rindu untuk ditopang dalam doa, saya mempersilahkan Anda juga mengisi yang ada di Google Form-nya. Kami pasti akan mendoakan setiap saudara, dan saya percaya kita semuanya akan dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Shalom, shalom.